Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran analisis laporan keuangan dan penilaian aset. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang analisis kegiatan investasi. Baik, jadi pada dasarnya yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah aset seperti itu ya. Yang mana ketika kita sudah membahas di financial activities kemarin itu adalah permodalan perusahaan untuk membeli aset yang mana terdiri dari liabilities dan equity. Maka investing activities adalah perusahaan itu punya apa seperti itu. Nah, di sini sebenarnya intinya yang kita bicarakan adalah, aset seperti itu ya. Yang mana aset adalah resource yang dikontrol oleh perusahaan untuk men-generate profit seperti itu. Di mana kontrol di sini maksudnya adalah perusahaan itu secara utuh memiliki aset, yang mana aset ini tidak bisa dikembalikan atau diretur kepada entitas lain. Case-nya adalah seperti finance list yang dicatat sebagai operating list. Maka kalau finance list dipaksa dicatat sebagai operating list, tidak ada asetnya seperti itu ya. Tetapi ada penghasilan. Maka ini tentunya menjadi tanda tanya dari sisi analis. Aset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu financial asset dan operating assets. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan cash dan cash equivalent atau kas dan setara kas. Pada dasarnya, kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana para deposito. Kemudian setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh temponya sangat pendek sehingga minim risiko pergerakan rates. Ketika kita bicara kas dan setara kas, maka kita akan masuk ke likuiditas, yang mana artinya jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat dihasilkan perusahaan dalam periode waktu yang singkat. Ketika kita melakukan analisis kas dan setara kas, maka ada dua critical point. Yang pertama adalah likuiditas perusahaan dan yang kedua adalah cash collateral dan covenant. Artinya, kas dan setara kas kadang perlu disimpan sebagai kompensasi saldo untuk mendukung pengaturan pinjaman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan receivables atau piutang. Piutang atau receivables merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa, atau dari uang muka atau peminjaman uang kepada perusahaan lain. Analisis piutang penting untuk dilakukan karena memberikan dampak pada posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling berkaitan. Dalam praktek, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi neto, artinya piutang dikurangi dengan penyisihan piutang, yang mana ini nanti dikaitkan dengan PSAK 109 tentang instrumen keuangan. Setidaknya ada 4 critical point dalam menganalisis receivables atau piutang. Yang pertama adalah allowance for doubtful account atau BTP expense. Yang mana di sini kita akan sangat bergantung pada asumsi. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu, yang kedua adalah customer fortunes atau bagaimana fluktuasi dari market size dari debitor, yang ketiga adalah collection policies atau kebijakan dari penagihan utang, yang keempat adalah economy and industry expectation. Di mana di sini analis itu harus peka terhadap perubahan dari allowance itu sendiri yang mana dihitung secara relatif terkait dengan penjualan, kemudian receivables atau industri dan kondisi market seperti itu. Baik, selanjutnya adalah receivable collection risk, yang mana hal ini sangat bergantung pada bagaimana kinerja masa lalu dari perusahaan ya. Beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menganalisis dari si receivable collection risk. Yang pertama adalah kita harus membandingkan bagaimana kinerja dari si risiko receivable pada perusahaan pada kompetitornya seperti itu ya. Yang kedua adalah bagaimana consumer concentration, yang mana di sini kita bisa lihat di bagian CLK, piutang dari perusahaan itu terkonsentrasi di satu atau beberapa debitur lain atau tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghitung dan menginvestigasi tren dari average collection period. Dan yang keempat adalah menentukan porsi dari si piutang yang diperbarui seperti itu ya pada akun-akun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah authenticity dari si receivable. Piutang harus asli, memiliki jatuh tempo yang jelas dan bisa tertagih. Dalam industri tertentu seperti penerbitan atau mainan, hak pengembalian barang yang longgar akan bisa memperburuk kualitas dan otentisitas dari piutang. Pengembalian barang membuat piutang nilainya pasti akan tidak sama dengan setelah adanya return. Contohnya lah IKEA. Kalau kita lihat contoh di sini, ada kebijakan pengembalian ketika kita tidak menginginkan satu produk, maka kita bebas untuk mengembalikan. Tapi kemudian tentunya ini akan berpengaruh pada nilai atau authenticity dari si piutang pada IKEA tersebut.
Kemudian yang keempat untuk critical point dari receivable adalah securitization receivable atau anjak piutang. Yang mana anjak piutang sendiri adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek melalui pembelian atau pengalihan piutang dagang melalui satu perusahaan atau klien oleh pihak ketiga atau perusahaan anjak piutang atau faktor. Melalui proses ini perusahaan bisa mendapatkan kas instan dari piutang yang belum jatuh tempo, mempercepat arus kas serta mengalihkan risiko penagihan. Yang mana di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh analis seperti itu. Yang pertama adalah adanya recourse. Jika perusahaan menjual piutang tetapi menjamin kolektibilitasnya, maka risiko belum berpindah secara efektif dan aset tersebut harus tetap dicatat dalam neraca. Seperti itu. Yang kedua ada risiko off balance sheet. Yang mana di sini anjak piutang itu bisa digunakan untuk mempercantik atau window dressing dari si neraca dengan melakukan penghapusan piutang dan liabilitas jangka pendek yang berpotensi menyesatkan kondisi ekonomi sebenarnya dari si perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisis account receivable. Jadi account receivable itu kita biasa menggunakan dua rasio ya untuk menganalisisnya. Yang pertama account receivable turnover dan yang kedua ada days sales outstanding. Jadi yang pertama account receivable turnover itu didapatkan dengan membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang. Nah, dari angka tersebut kita dapat melihat seberapa cepat piutang perusahaan itu diubah menjadi kas. Jadi ya semakin tinggi turnover, ya berarti semakin cepat perusahaan menagih pelanggannya dan ya berarti arus kas lebih sehat. Sebaliknya, turnover rendah itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mungkin ya menghadapi kesulitan dalam menagih yang dapat berakibat pada likuiditas dan operasi perusahaan. Yang kedua, days sales outstanding itu didapatkan dengan mengalihkan account receivable dengan jumlah hari lalu dibagi dengan penjualan kredit total. Nah, dari angka tersebut kita dapat melihat gambaran tentang rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Jadi ya kalau DSO tinggi berarti perusahaan menunggu lebih lama untuk kas masuk, sedangkan kalau DSO rendah ya berarti lebih cepat dan itu bisa mengindikasikan efisiensi penagihan yang baik dari perusahaan. Nah, selain kedua rasio tadi, kita dapat juga melihat indikator lain yaitu berupa proporsi piutang terhadap total aset lancar dan komposisi umur piutang. Nah, dari proporsi piutang terhadap total aset lancar, kita dapat melihat seberapa besar modal itu terikat di piutang. Jadi kalau proporsinya tinggi, ya berarti aset lancar itu proporsi terbesarnya itu dari piutang tadi. Implikasinya apa ketika proporsinya tinggi? Ya berarti likuiditas itu bisa tertekan ketika kualitas piutang buruk atau penagihannya lambat. Nah, dari proporsi itu juga kita mungkin bisa melihat model bisnis perusahaan. Selain itu juga dari proporsi piutang terhadap aset lancar itu kita dapat membaca tren perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ketika proporsi piutang naik konsisten, sementara penjualan dan profit stagnan, itu berarti ada indikasi kebijakan kredit perusahaan itu makin longgar tanpa peningkatan realisasi kas atau ya penagihannya mungkin lemah atau potensi future credit loss yang tinggi. Atau misalkan cashnya proporsi turun tapi penjualan tetap atau naik, ya berarti penagihan perusahaan lebih efektif dan ada kemungkinan perusahaan memperketat kredit atau mulai menjual piutang atau securitization yang dijelaskan oleh Mas Fahri di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau komposisi sumber piutang apa yang bisa kita lihat? Ya kita bisa melihat probabilitas gagal bayar dari piutang perusahaan. Nah, itu nanti connect ke allowance. Jadi sebagai analis kita itu dapat memperkirakan atau menilai apakah allowance defaultnya dari perusahaan itu masuk akal atau enggak. Nah, dari aging tadi atau komposisi umur piutang tadi itu ya kita juga bisa melihat juga cash flow perusahaan dari operasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu analitis berkaitan dengan piutang. Ya, sebagaimana kita tahu, allowance itu kan estimasi dari ini ya, manajemen ya. Sebenarnya kan manajemen tidak pernah tahu secara pasti berapa piutang yang benar-benar gagal akan ditagih ya. Nah, jadi kita tahu juga allowance itu kan nanti masuk ke laporan laba rugi dan juga
ke saldo piutang itu, berpengaruh ke saldo piutang. Nah itu ya kita harus skeptis ya, karena ketika allowance itu estimasinya terlalu kecil, itu dapat membuat laba dan piutang tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dan ketika estimasinya terlalu besar, itu dapat menekan laba sekarang dan dapat dipakai untuk meningkatkan laba di masa depan. Jadi sarana earnings management ya. Yang kedua itu adalah penjualan piutang, dalam hal ini dengan hak regress ya. Jadi penjualan piutang dengan hak regress dapat memperindah tampilan kesediaan piutang, tetapi risiko kredit tetap di perusahaan. Jadi sebagaimana dijelaskan Mas Fahri di saat sebelumnya, ya ketika dengan hak regress secara legal memang piutang itu keluar dari neraca, tapi ketika pelanggan kita tidak dapat membayar, itu ya yang membeli piutang kita itu kan punya hak untuk menagih kembali ke perusahaan. Jadi resiko kredit itu sebenarnya masih ada di perusahaan, ya bentuknya doang ya pindahan. Ya dari sudut pandang analis ini bisa membuat kondisi perusahaan itu tampak lebih liquid dan lebih rendah resikonya daripada realitas. Jadi karena itu kita secara analis harus membaca catatan piutang dan rekonsiliasi allowance secara memadai ya, untuk menilai apakah estimasi digunakan secara wajar atau untuk earnings management. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prepaid expense. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, prepaid expense itu adalah pembayaran kas di muka untuk manfaat ekonomi masa depan ya, misalnya sewa, asuransi, iklan, pajak dan sebagainya. Nah, prepaid expense itu diklasifikasikan untuk sebagai current asset jika manfaatnya itu direalisasi atau diharapkan direalisasi dalam satu siklus. Ketika realisasinya lebih panjang dari satu siklus ya, jadi non current asset. Nah, sebagaimana teman ketahui ya, prepaid expense itu di amortisasi ya seiring berjalannya waktu. Nanti itu masuk ke income statement. Nah, prepaid expense ini dari sudut pandang analis kita itu bisa gunakan sebagai ini ya, mencocokkan. Jadi prepaid itu bisa menghubungkan timing arus kas keluar dengan pengakuan beban. Jadi ini penting untuk menilai kecocokan dan kualitas laba. Baik, selanjutnya saya akan membahas isu analitis berkaitan dengan prepaid expense. Sebagaimana kita ketahui bahwa prepaid itu di aset itu ini ya, tidak akan menghasilkan kas kembali ya, tapi hanya sebagai pengurang beban di masa depan. Jadi ketika kita melihat kualitas suatu aset, itu kita perlu menelaah, misalnya prepaid yang besar, apakah itu sebenarnya normal atau sebagai bentuk kebijakan perusahaan yang kurang efisien dalam mengelola kas. Jadi ketika misalnya dari 10M, kita tentu akan lebih prefer yang dia 9, misalnya 9 M di cash, 1M di prepaid, daripada yang 9M di prepaid, 1M di cash. Karena ketika kita berbicara likuiditas dan flexibility, ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi ya, tentu yang 9M dan 9M cash dan 1M prepaid itu akan lebih gampang menghadapi hal tak terduga tersebut. Jadi ketika kita melihat kualitas aset ya, kita perlu mempertimbangkan nilai prepaidnya. Kemudian dari dampak ke laba dan rasio, sebagaimana kita ketahui prepaid itu kan ketika meningkat akan cenderung menurunkan beban saat ini dan akan meningkatkan laba periode berjalan. Sedangkan ketika terjadi penurunan akan menaikkan beban dan menurunkan laba. Nah, sebenarnya hal ini penting kita perhatikan, karena kita as an analis kita perlu tahu apakah laba naik dan turun dari bisnis itu sebenarnya mengindikasikan bisnisnya lagi baik atau jelek, atau itu hanya sebagai akibat dari efek dari timing biaya dari si prepaid dan beban ini. Nah, itu kita perlu perhatikan lebih dalam lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah resiko misklasifikasi dan manipulasi. Nah, di resiko misklasifikasi dan manipulasi ini kita perlu tahu apakah beban itu sudah
prepaid itu disajikan secara benar, karena bisa saja biaya yang sebenarnya bisa dibebankan langsung itu malah dikapitalisasi. Seperti contoh misalnya untuk beban iklan yang sebenarnya untuk 1 bulan itu eh, malah di dikapitalisasi untuk 3 bulan misalnya. Nah, untuk itu as an analis kita perlu untuk meninjau catatan atas laporan keuangan untuk melihat jenis dan umur prepaidnya serta kebijakan kapitalisasinya. Selanjutnya adalah inventories atau persediaan. Inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan manufaktur, inventory biasanya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama raw material, yaitu bahan baku yang belum diproses. Lalu ada work in process, yaitu barang yang sedang dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah finished good, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual. Inventory sangat penting karena mempengaruhi laba perusahaan, nilai aset dalam neraca, serta arus kas perusahaan. Bagian selanjutnya, kita akan membahas inventory accounting and valuation, yaitu bagaimana perusahaan mencatat dan menilai persediaan. Penilaian inventory ini sangat penting karena akan menentukan 2 hal utama dalam laporan keuangan, yaitu COGS dan nilai persediaan akhir di neraca. Rumus dasar untuk menghitung COGS adalah persediaan awal ditambah pembelian selama periode, kemudian dikurangi persediaan akhir. Hasilnya adalah biaya barang yang benar-benar terjual selama periode tersebut. Selanjutnya adalah metode penilaian inventory yang umum digunakan. Itu ada 3, yaitu FIFO, LIFO, sama average cost. Pertama adalah FIFO, yaitu barang yang pertama dibeli dianggap dijual terlebih dahulu. Kedua adalah LIFO, yaitu barang yang terakhir dibeli dianggap dijual terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah average cost, yaitu menggunakan biaya rata-rata dari semua persediaan. Jika dilihat dari profit atau keuntungannya, biasanya perusahaan akan terlihat paling untung menggunakan metode FIFO, terutama saat terjadi inflasi atau kenaikan harga. Hal ini karena FIFO menggunakan harga lama sebagai COGS, sehingga biaya yang dicatat lebih rendah. Akibatnya, laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Sebaliknya, jika menggunakan LIFO, COGS itu biasanya lebih tinggi sehingga laba terlihat lebih rendah. Baik, selanjutnya kita akan menjawab mengapa laba FIFO itu terlihat sangat tinggi. Disinilah muncul yang disebut phantom profit, yaitu keuntungan semu. Mari kita bedah perhitungannya. Bayangkan, jika Anda menjual 30 unit barang dengan harga jualnya 800 per unit, harga beli awalnya adalah 500, namun harga pasar saat ini sudah naik menjadi 600. Nah, untuk yang pertama yaitu laba ekonomi sejati, itu sebenarnya hanya 6.000, yaitu 30 unit terjual dikali 800 dikurangi sama 600. Namun, karena FIFO memakai harga lama yaitu 500, ada tambahan holding gain sebesar 3.000, yaitu 30 unit dikali 600 dikurangi sama 500. Nah, total laba FIFO yang dilaporkan menjadi 9.000, yaitu 6.000 ditambah 3.000. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa angka 3.000 tersebut itu bukanlah hasil dari efisiensi operasional, melainkan perusahaan membeli barang dulu saat murah, lalu menjual ketika harga naik. Selanjutnya adalah analyzing inventories. Dalam analisis laporan keuangan, inventory juga dianalisis untuk melihat seberapa efisien perusahaan mengelola persediaan. Salah satu rasio yang sering digunakan adalah inventory turnover. Rumusnya adalah COGS dibagi average inventory. Rasio ini menunjukkan berapa kali persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Semakin tinggi inventory turnover, biasanya menunjukkan perusahaan itu lebih efisien dalam menjual persediaannya. Selain itu, ada juga rasio days inventory. Rumusnya adalah 365 dibagi inventory turnover. Rasio ini menunjukkan berapa hari rata-rata barang tersimpan di gudang sebelum akhirnya terjual. Jadi, semakin kecil angka ini, biasanya menunjukkan penjualan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah inventory costing effect on balance sheet.
Jadi, metode inventory juga mempengaruhi nilai aset yang dilaporkan dalam neraca. Jika perusahaan menggunakan FIFO, maka nilai inventory di neraca biasanya lebih tinggi karena persediaan yang tersisa dinilai menggunakan harga terbaru. Sedangkan jika menggunakan LIFO, maka inventory di neraca biasanya lebih rendah karena menggunakan harga lama. Akibatnya, metode yang berbeda dapat membuat total aset perusahaan terlihat berbeda. Dan selanjutnya adalah inventory costing effect on cash flow. Metode inventory juga bisa menyebabkan arus kas perusahaan secara tidak langsung. Saat terjadi inflasi, penggunaan metode LIFO biasanya menghasilkan laba yang lebih rendah. Karena laba lebih rendah, maka pajak yang dibayar juga lebih kecil. Akibatnya perusahaan dapat menyimpan lebih banyak kas. Inilah alasan mengapa beberapa perusahaan lebih memilih menggunakan LIFO. Selanjutnya adalah LIFO Converting Rule, yaitu ada aturan penting yang disebut LIFO Converting Rule. Aturan ini mewajibkan perusahaan yang menggunakan LIFO untuk tujuan pajak agar menggunakan metode yang sama dalam laporan keuangan publik mereka. Ini bertujuan untuk mencegah manipulasi, di mana perusahaan ingin membayar pajak kecil yaitu menggunakan LIFO, tapi ingin menunjukkan laba besar ke investor tapi menggunakan FIFO. Selanjutnya adalah LIFO Reserve. Untuk membantu analis membandingkan perusahaan LIFO dan FIFO, perusahaan wajib mengungkapkan LIFO Reserve. Nah, LIFO Reserve ini juga dinamakan jembatan. Mengapa disebut jembatan? Karena LIFO Reserve memungkinkan analis untuk menerjemahkan laporan keuangan berbasis LIFO kembali ke format FIFO. Tanpa jembatan ini, kita tidak akan pernah bisa membandingkan dua perusahaan dalam industri yang sama secara adil jika satu menggunakan LIFO dan yang lainnya menggunakan FIFO. Nah, fungsi utama dari LIFO Reserve ini adalah yang pertama, perbandingan yang adil. Dengan menjumlahkan LIFO Reserve ke nilai persediaan, LIFO yang dilaporkan, analis bisa mengetahui berapa nilai aset perusahaan jika mereka menggunakan FIFO. Hal ini penting agar perbandingan dengan kompetitor menjadi lebih setara. Dan yang kedua adalah menyingkap dampak terhadap laba dan aset. Analis menggunakan angka ini untuk mengetahui seberapa besar metode LIFO telah menekan atau memperkecil angka laba dan nilai aset di neraca dibandingkan dengan metode FIFO. Dan yang terakhir adalah melihat nilai persediaan yang lebih relevan. Karena LIFO mencatat persediaan dengan harga lama atau seringkali sangat rendah saat inflasi, LIFO Reserve ini membantu kita melihat nilai persediaan yang lebih mendekati harga pasar saat ini. Jadi, dengan menguasai angka LIFO Reserve ini, seorang analis bisa membongkar manipulasi atau distorsi yang muncul akibat perbedaan metode akuntansi dan melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pada contoh ini, kita melihat laporan perusahaan tahun 2004 dan 2003. Pertama, kita lihat total FIFO value tahun 2004, yaitu sebesar $3.001 juta. Namun, karena perusahaan menggunakan metode LIFO, maka harus dilakukan penyesuaian sebesar $1.002 juta. Setelah dikurangi penyesuaian tersebut, nilai persediaan yang dilaporkan di neraca menjadi $1.999 juta. Jadi, dalam contoh ini, FIFO reserve-nya adalah $3.001 dikurangi $1.999, yaitu $1.002 juta. Artinya, jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka nilai persediaan akan $1.002 juta lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan dengan metode LIFO. Nah, selanjutnya efek dari LIFO Reserve yang muncul ketika angka ini berubah dari tahun ke tahun. Yang pertama ada kenaikan LIFO Reserve. Misalkan pada tahun 2003 cadangannya 950 juta, lalu di 2004 naik menjadi 1002 juta. Nah, artinya ada kenaikan sebesar $52 juta, dan ini adalah pemicunya. Lalu ada beban pokok penjualan atau COGS-nya itu naik. Nah, kenaikan LIFO Reserve sebesar 52 juta ini langsung memicu kenaikan biaya atau COGS sebesar angka yang sama. Perusahaan seolah-olah harus membayar 52 juta lebih mahal untuk barang yang mereka jual. Dan selanjutnya ada laba sebelum pajak ini menjadi turun. Karena
biaya COGS ini naik 52 juta, maka otomatis laba sebelum pajak ini perusahaan turun 52 juta. Lalu, penghematan pajak. Nah, disinilah ada berkah tersembunyi. Karena laba turun, pajak yang dibayar juga turun. Dengan tarif pajak 35%, perusahaan menghemat pajak sebesar 18 juta dolar. Dan yang terakhir adalah laba bersih akhir. Nah, hasil akhir dari efek ini adalah penurunan laba bersih sebesar 34 juta, yaitu 52 juta penurunan laba dikurangi 18 juta penghematan pajak. Nah, kesimpulannya, dengan hanya melihat satu angka LIFO reserve, seorang analis bisa membongkar rahasia laporan keuangan. Mereka bisa tahu berapa besar dampak inflasi terhadap biaya, berapa pajak yang berhasil dihemat, dan berapa laba asli perusahaan jika mereka tidak menggunakan metode LIFO. Selanjutnya ada investment securities. Investment securities atau disebut juga marketable securities adalah aset keuangan yang dibeli perusahaan sebagai investasi pada instrumen pasar modal. Bertujuan agar dana perusahaan yang belum digunakan dapat ditempatkan dalam sekuritas investasi agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan. Dana tersebut juga dapat mencakup dana yang sedang menunggu untuk diinvestasikan pada pabrik, peralatan, dan aset operasional lainnya, atau dapat digunakan sebagai dana untuk membayar kewajiban perusahaan. Kemudian accounting for investment securities. Akuntansi untuk investment securities diatur oleh standar akuntansi, yaitu ASC 320 dan ASC 825 dalam US GAAP, serta IAS 39 dalam IFRS. Investment securities dilaporkan di neraca atau balance sheet dengan dua metode pengukuran nilai, yaitu cost dan fair value, yang pemilihan metodenya bergantung pada jenis investasi dan tujuan kepemilikan atau tingkat pengaruh investor terhadap perusahaan yang diinvestasi. Nah, jadi kedua standar ini nanti akan menentukan bagaimana investasi harus diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian classification of investment securities, di mana investment securities ini terbagi menjadi dua, yaitu debt securities dan equity securities. Debt securities sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu held to maturity, trading, dan available for sale. Sedangkan equity securities ini dibagi berdasarkan persentase kepemilikan atau tingkat pengaruh, di mana yang pertama ada no influence below 20% holding, di mana terbagi lagi menjadi trading dan available for sale. Kemudian yang kedua significant influence between 20% dan 50% holding, jadi antara 20% sampai 50% kepemilikan. Dan yang terakhir adalah controlling interest, di mana kepemilikan di atas 50%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan detailnya terkait debt securities, di mana debt securities atau sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan, berfungsi sebagai bukti utang di mana penerbit, yaitu pemerintah atau perusahaan, meminjam dana dari investor. Contohnya meliputi obligasi pemerintah, yaitu berupa SUN, ORI, SBN, kemudian obligasi korporasi, surat berharga syariah atau suku, sertifikat deposito, dan lainnya. Di sini kategori debt security sendiri ada tiga, yaitu held to maturity, yaitu sekuritas yang dibeli dan dimaksudkan untuk dipegang hingga jatuh tempo oleh perusahaan. Lalu trading, yaitu sekuritas yang diperoleh terutama untuk keuntungan jangka pendek atau perdagangan, yang mana biasanya kurang dari 3 bulan. Lalu kategori terakhir yaitu available for sale, di mana debt securities ini merupakan sekuritas yang tidak dikategorikan sebagai trading maupun held to maturity. Kemudian berikut detail terkait equity securities, di mana equity securities adalah instrumen keuangan yang mewakili bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau entitas seperti saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Di sini kategorinya terbagi menjadi tiga, yaitu no influence, kemudian significant influence, dan controlling interest. No influence ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu available for sale dan trading. Untuk no influence sendiri, kepemilikannya kurang dari 20%, lalu significant influence ini kepemilikannya di antara 20% sampai dengan 50%, lalu controlling interest ini di atas 50%. Untuk purpose-nya sendiri tergantung dari tingkat masing-masing kepemilikan perusahaan yang dimiliki dalam investasi. Di sini saya akan mencontohkan disclosure for investment securities dari studi kasus pada Microsoft Corporation, di mana mereka ini memiliki biaya perolehan suatu aset
yaitu sebesar 71 juta. Kemudian nilai wajarnya ternyata 72 juta, di mana terdapat selisih sebesar 1,527 juta, yang mana akumulasi laba ini belum direalisasi, sehingga karena belum terrealisasi masuknya ke other comprehensive income dan tidak masuk ke laporan laba rugi. Nah, selain itu mereka juga ada off balance sheet selisih sebesar 470 juta atas sekuritas yang dibatasi tidak diakui di neraca atau other comprehensive income karena dicatat pada biaya perolehan. Kemudian di sini ada kinerja pendapatan investasi yang mana menyajikan terkait pendapatan yang benar-benar direalisasi, yaitu 1,892 juta dolar, yaitu berupa dividen dan bunga, kemudian ditambah dengan 1,563 juta dolar, merupakan keuntungan yang diakui bersih, dikurangi dengan 268 juta dolar, yaitu kerugian turunan bersih, sehingga total pendapatan investasinya adalah sebesar 3,18 juta dolar, yang mana ini dilaporkan pada laporan laba rugi. Berbeda dengan laba belum direalisasi yang masuk ke other comprehensive income pada neraca, angka-angka pada komponen ini adalah nilai yang telah direalisasi. Nilai ini memberikan dampak langsung pada posisi-posisi laba bersih perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya adalah analisis investasi efek. Ada dua tujuan utama analisis investasi efek. Yang pertama adalah untuk memisahkan kinerja operasi dengan kinerja investasi, dan yang kedua adalah untuk menganalisis distorsi akuntansi yang terjadi karena aturan dan atau karena manajemen laba melibatkan investasi efek. Alasan yang pertama, yaitu memisahkan kinerja operasi dan kinerja investasi. Kinerja investasi itu bisa mendistorsi kinerja operasi perusahaan, oleh karena itu harus dipisahkan. Seorang analis itu perlu memisahkan gain and losses yang berkaitan dengan aktivitas investasi, termasuk dividen, bunga, dan unrealized gain and losses. Dan juga operating dan non-operating asset dalam menentukan return on net operating asset. Rule of thumb-nya, semua debt securities and marketable non-influential equity securities dan aliran income yang berkaitan dengan itu dianggap sebagai aktivitas investasi, kecuali pada perusahaan-perusahaan yang aktivitas utamanya pembiayaan dan investasi. Juga pada lembaga non-keuangan yang sering mengoperasikan anak perusahaannya atau subsidiaries sebagai pusat laba utama atau profit center. Alasan yang kedua adalah distorsi akuntansi pada sekuritas. Analis harus memeriksa pengungkapan investasi untuk mengidentifikasi potensi distorsi yang akan terjadi karena metode akuntansi yang berbeda atau manajemen laba. Potensi distorsi yang dapat terjadi antara lain, yang pertama, opportunities for gains trading, yang kedua, liabilities recorded at cost, yang ketiga, inconsistent definition of securities, dan yang keempat adalah classification based on intent. Yang pertama ada opportunities for gains trading. Jadi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada sekuritas available for sale dan held to maturity tidak akan masuk ke laba bersih atau net income. Strateginya yaitu dengan menjual sekuritas dengan keuntungan untuk mendapatkan laba bersih. Kemudian menahan sekuritas yang merugi agar kerugiannya tetap tersembunyi dari laba bersih. Standar akuntansi itu mewajibkan fluktuasi nilai AFS dilaporkan dalam laba komprehensif atau other comprehensive income. Sebagai analis, kita tuh wajib memeriksa pengungkapan laba komprehensif untuk mendeteksi kerugian yang belum terrealisasi pada aset yang belum dijual. Nah, selanjutnya adalah liabilities recorded at cost, di mana investment securities itu sering diukur pada fair value, sementara liabilities-nya tetap diakui sebagai cost, sehingga itu disebutnya one-sided. Dalam praktiknya, terutama di institusi keuangan, aset dan liabilitas itu dikelola secara terintegrasi. Nah, ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan earnings volatility yang lebih besar dari kondisi ekonomi sebenarnya. Untuk mengurangi distorsi, unrealized gain and losses ini, yang AFS dikecualikan dari net income. Namun, unrealized gain and losses tersebut tetap dilaporkan dalam other comprehensive income. Kebijakan ini nih mempengaruhi income statement, tetapi tidak mengubah balance sheet atau neraca. Selanjutnya ada inconsistent definition of securities. Jadi,
definisi equity securities itu dinilai tidak konsisten dan cenderung arbiter. Contohnya tuh di convertible bonds. Convertible bonds itu dikecualikan dari equity, meski nilai utamanya berasal dari opsi konversi ke saham. Secara ekonomi, convertible bonds sering lebih menyerupai ekuitas dibandingkan utang. Contoh lainnya itu ada redeemable preferred stock, yang juga dikecualikan dari equity. Jadi sebagai analis itu kita perlu menilai karakteristik ekonomi, bukan hanya klasifikasi akuntansinya saja. Yang keempat ada classification based on intent, di mana klasifikasi investasi bergantung sekali pada manajemen intent atau intensi dari manajemennya. Sekuritas utang yang sama itu bisa masuk ke trading, hold to maturity, atau available for sale. Jadi perbedaan klasifikasi ini menyebabkan perlakuan akuntansi nilai wajar yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan ambiguity dan potensi earnings management. Sebagai analis itu kita perlu menilai kredibilitas niat dari manajemen, salah satunya dengan menilai penjualan terkait dengan sekuritas hold to maturity yang prematur atau dijual lebih cepat. Di mana penjualan sekuritas yang hold to maturity yang prematur dapat menjadi indikasi niat tidak konsisten dari manajemen. Selanjutnya, analisis implikasi investasi antar perusahaan. Setidaknya ada 3 isu utama dalam hal ini. Yang pertama, recognition of investee company earnings. Dalam equity method, laba yang dihasilkan oleh perusahaan investee dianggap setara dengan laba investor, meskipun laba investor tersebut belum diterima dalam bentuk kas. Namun asumsi ini tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi. Dalam praktiknya, akses investor terhadap laba investee dapat dibatasi oleh berbagai faktor seperti intervensi regulator terhadap kebijakan dividen, pembatasan pengiriman laba dari luar negeri, risiko politik, dan lain-lain. Kemudian, akibatnya, laba yang diakui secara akuntansi belum tentu sepenuhnya dapat dinikmati oleh investor. Oleh karena itu, analis keuangan perlu mempertimbangkan apakah laba investasi benar-benar memiliki nilai ekonomi yang setara dengan laba yang dihasilkan langsung oleh investor. Yang kedua, yaitu unrecognized capital investment, di mana dalam equity method, investasi pada perusahaan lain itu dilaporkan sebagai satu akun dalam neraca, sehingga sering disebut sebagai one-line consolidation. Nilai investasi tersebut merepresentasikan bagian kepemilikan investor atas ekuitas perusahaan yang diinvestasikan. Namun di balik angka tersebut, terdapat aset dan liabilitas yang jauh lebih besar yang tidak tercermin dalam neraca investor. Kondisi ini dapat menyebabkan investasi yang sebenarnya besar terlihat sangat kecil dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, analis keuangan perlu mempertimbangkan bagaimana memperlakukan investasi tersebut. Apakah menggunakan laporan yang ada atau melakukan konsolidasi atau memasukkan bagian proporsional aset dan liabilitas perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, provision for taxes on undistributed subsidiary earnings. Jadi ketika laba anak perusahaan yang belum dibagikan diakui sebagai laba induk melalui konsolidasi atau equity method, secara umum praktik akuntansi mengharuskan pengakuan provisi pajak seolah-olah laba tersebut akan ditransfer ke induk. Namun kewajiban pajak ini tidak perlu diakui jika terdapat bukti kuat bahwa laba akan diinvestasikan secara permanen di anak perusahaan atau direalisasikan melalui mekanisme bebas pajak. Oleh karena itu, keputusan apakah pajak atas laba yang belum dibagikan diakui atau tidak, itu sangat bergantung pada kebijakan dan niat manajemen, sehingga perlu dicermati secara kritis dalam analisis keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang long-term asset atau aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang itu adalah aset yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Nah, biasanya ini lebih dari 1 tahun. Long-term asset itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tangible asset dan intangible asset. Tangible asset adalah aset yang memiliki bentuk fisik, sedangkan intangible asset adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Tangible asset itu contohnya ada property, plant, equipment, sedangkan intangible asset itu ada patent, trademark, goodwill, dan copyright. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang accounting for long-term asset. Ini ada 3, yaitu ada capitalization, allocation, dan impairment. Yang pertama, capitalization. Nah, di sini itu adalah proses menangguhkan biaya yang terjadi pada periode saat ini dan mencatatnya sebagai aset, karena manfaat dari biaya tersebut
diperkirakan akan dirasakan dalam 1 atau lebih periode di masa depan. Jadi ketika kita memberi barang, kita tidak mencatatnya sebagai beban atau expense, tapi kita mencatatnya sebagai aset, karena barang tersebut itu nggak akan kita gunakan hanya dalam 1 periode saja. Nah, selanjutnya ada alokasi. Nah, ini adalah proses membebankan biaya aset yang telah dikapitalisasi secara bertahap ke beberapa periode. Nah, bentuk alokasi dari long term asset ini ada depresiasi, amortisasi, dan depresi. Selanjutnya adalah impairment. Ini adalah proses penurunan nilai buku aset ketika arus yang diharapkan dari aset tersebut itu tidak lagi cukup untuk menutupi nilai tercatatnya di neraca. Jadi ketika kita udah memperkirakan aset ini akan menghasilkan arus kas segini nih di masa depan, tapi ternyata di masa depan aset ini tidak mampu menghasilkan arus kas tersebut. Nah, sehingga kita harus melakukan impairment atau menurunkan nilai aset tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak ketika kita mengkapitalisasi dan dampak ketika kita membebankan suatu aset. Nah, yang pertama dampak terhadap pendapatan. Saat kita mengkapitalisasi suatu aset, maka laba pada laporan pendapatan kita akan terlihat lebih tinggi pada tahun perolehan aset, namun akan terlihat lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kapitalisasi ini menghasilkan tren laba yang lebih stabil. Sedangkan ketika kita membebankan aset tersebut, laba akan terlihat fluktuatif, apalagi di tahun pertama ketika kita membeli suatu aset itu. Karena labanya akan sangat tergerus. Selanjutnya terhadap return on investment, kapitalisasi itu akan mengurangi volatilitas rasio ROI karena laba dan basis investasi atau aset tersebut itu dikelola secara bertahap. Sedangkan ketika kita membebankan aset tersebut, ROI akan terlihat sangat fluktuatif dan kurang berguna bagi analisis karena di tahun pertama ROI akan menurunkan karena kita expense-nya sangat besar untuk membeli suatu aset. Yang ketiga, terhadap rasio solvabilitas, ketika kita mengkapitalisasikan suatu aset, rasio solvabilitas itu akan terlihat lebih baik karena aset tetap meningkat dan ekuitas tidak langsung tergerus oleh beban besar di suatu periode. Sedangkan ketika kita membebankan, rasio solvabilitas itu terlihat lebih buruk karena tadi ada beban besar di satu periode. Selanjutnya terhadap operating cash flow, biaya aset itu ketika kita mengkapitalisasikan suatu aset akan tercatat sebagai arus kas keluar investasi. Sedangkan kalau kita membebankan, maka biaya aset tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa jenis long-term aset. Yang pertama ada property, plant, dan equipment. Ini adalah jenis aset yang digunakan untuk operasional, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, dan nilainya berkurang seiring dengan pemakaian. Nah, bagaimana sih kita menilai property, plant, equipment ini? Dinilai dengan historical cost, yaitu nilai aset itu sama dengan harga beli aset ditambah biaya yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan. Misalnya, biaya angkut, instalasi, pajak, atau biaya setting itu aset tersebut. Nah, selanjutnya ada natural resource. Ini adalah aset berupa sumber daya alam. Aset ini tuh sering disebut sebagai wasting asset karena lama-kelamaan fisik aset tersebut itu akan dikonsumsi atau habis ketika digunakan. Contoh natural resource itu adalah hak penambangan mineral, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain. Cara menghitungnya adalah dengan historical cost ditambah biaya penemuan hak alam tersebut atau natural resource tersebut ditambah biaya eksplorasi yang sudah kita keluarkan sebelum-sebelumnya untuk menemukan natural resource tersebut dan ditambah biaya pengembangan. Nah, property plant equipment itu di metode alokasi biayanya itu adalah depresiasi, sedangkan natural resource adalah depresi. Selanjutnya kita akan membahas salah satu metode alokasi biaya dari long term asset yaitu depresiasi, di mana depresiasi ini adalah metode alokasi biaya dari property, plant, dan equipment. Nah, untuk menentukan nilai depresiasi itu sendiri ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada masa manfaat, dan yang kedua adalah metode alokasi. 2 faktor utama yang membatasi masa manfaat suatu aset adalah yang pertama tuh kerusakan fisik, dan yang kedua adalah keusangan. Keusangan itu adalah maksudnya aset itu sudah tidak efisien atau tidak lagi ekonomis karena perkembangan teknologi atau perubahan pola konsumsi. Yang kedua, metode alokasi. Nah, metode alokasi di buku Subramanyam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama straight line, yang kedua accelerated, dan yang ketiga special.
Yang accelerated itu terbagi menjadi dua, yaitu declining balance dan sum of the year digit. Sedangkan yang special itu menghitung depresiasi dari unit of production. Nah, ini adalah salah satu metode perhitungan depresiasi, yaitu straight line. Nah, metode ini itu mengalokasikan biaya aset dalam jumlah yang sama besar pada setiap periodenya. Bisa lihat di tabel sebelah kiri, yaitu nilai penyusutannya itu sama mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu sama $10.000. Metode straight line ini paling banyak digunakan, bahkan 85% perusahaan itu menggunakan straight line karena relatif lebih mudah ya daripada metode perhitungan yang lain. Namun sebenarnya metode straight line ini ada distorsinya, yaitu pada rasio return on book value. Bisa dilihat di tahun pertama, return on book value itu adalah 9,1%. Nah, return ini tuh meningkat terus setiap tahunnya, bahkan di tahun yang ke-10 di mana masa manfaat aset tersebut udah habis, return on book value-nya tuh bahkan 50%. Jadi return on book value ini malah memperlihatkan bahwa seolah-olah aset itu terlihat jauh lebih baik di akhir masa manfaat, padahal kan enggak. Padahal sebenarnya aset tersebut udah hampir rusak, seperti itu. Metode selanjutnya itu adalah accelerated atau metode penghitungan depresiasi yang dipercepat. Ini ada dua jenis, yaitu double declining dan sum of the year digit. Nah, double declining itu kita menghitung depresiasi menggunakan kelipatan dari tarif dari straight line, dari garis lurus itu. Sedangkan kalau sum of the year itu kita menghitung masa manfaat tersebut dan kita jumlah. Nah, masa manfaat tersebut akan kita buat sebagai penyebutnya, sedangkan pembilangnya adalah masa manfaat di awal periode. Alasan perusahaan menggunakan metode accelerated adalah yang pertama, biaya perbaikan dan pemeliharaan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia aset. Yang kedua, penurunan pendapatan dan efisiensi operasional aset. Dan yang ketiga, ketidakpastian pendapatan di masa depan akibat risiko keuangan. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan perusahaan itu mengalokasikan biaya depresiasi yang cukup besar di tahun-tahun awal aset tersebut. Nah, metode ini tuh sangat populer untuk tujuan perpajakan karena mempercepat pengakuan beban sehingga menunda pembayaran pajak penghasilan atau tax deferral. Metode yang terakhir adalah special method. Metode ini itu mengkaitkan beban penyusutan dengan seberapa intens aset tersebut digunakan. Biasanya dihitung berdasarkan unit of productivity. Misal, suatu mesin itu punya masa pakai dengan total 10.000 jam kerja. Maka jam kerja penyusutan tahunannya itu dihitung dari berapa jam mesin itu benar-benar digunakan dalam 1 tahun. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghitung depresiasi menggunakan special method adalah estimasi total masa manfaat itu harus ditinjau secara berkala. Apakah benar-benar, misal di tahun keempat, apakah mesin itu benar-benar bisa dipakai sekian ribu jam atau tidak. Hal ini tuh dilakukan agar estimasi tersebut tuh tetap valid meskipun terjadi perubahan kondisi operasional. Selanjutnya adalah depresi. Depresi ini adalah metode alokasi biaya untuk sumber daya alam atau natural resource seperti batu bara, minyak bumi, mineral, atau kayu yang dihitung berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksinya, mirip dengan special method di depresiasi tadi. Gimana cara menghitungnya? Pertama-tama kita butuh data awal, yaitu nilai perolehan dari aset natural resource tersebut. Misal di sini biji besi itu biayanya itu ada 5 juta. Selanjutnya kita harus mengestimasikan cadangan yang bisa kita ambil dari biji besi tersebut. Nah, dihitung dan diestimasikan ternyata kita bisa mengambil 10 juta ton. Nah, selanjutnya kita menghitung tarif depresi per ton dengan cara 5 juta dolar dibagi estimasi cadangannya itu 10 juta per ton, lalu diketahui tarif depresinya adalah $0,5 per ton. Nah, misal di tahun 2025 kemarin itu perusahaan bisa memproduksi dan menjual 100.000 ton, maka beban depresi tahunannya adalah 100.000 ton dikali tarif depresi $0,5, sehingga beban depresi tahunannya itu ada $50.000. Sehingga dampak pada laporan keuangan, laporan laba rugi, maka ada pengakuan beban sebesar 50.000 dan neracanya di sisa saldo aset tambang itu ada 4.950. Jadi 5 juta dikurangi 50.000. Selanjutnya, salah satu jenis long term aset yang lain setelah property, plant, equipment, dan natural resource adalah intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Intangible asset sendiri terbagi menjadi dua, yaitu identifiable intangible dan unidentifiable intangibles. Identifiable intangibles itu adalah aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Contohnya adalah paten, trademark, copyright, franchise. Biasanya mereka ini ada batas umurnya nih, bisa digunakan selama berapa tahun. Sehingga aset-aset tersebut itu dicatat sebesar harga perolehan dan harus diamortisasi karena tadi punya masa manfaat yang terbatas.
Nah, sedangkan unidentifiable intangible itu adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Contohnya itu adalah goodwill. Gimana sih cara menghitung goodwill? Cara menghitung goodwill itu dengan mengurangi harga perolehan terbayar, dikurangi dengan aset yang sudah dikurangi dengan liabilitas. Jadi sisanya itu kita akui sebagai goodwill. Contohnya, misal kita mau mengakuisisi suatu kafe seharga 1 miliar. Nah, setelah kita hitung-hitung, aset bla 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 dari kafe tersebut itu sebenarnya hanya 700 juta. Nah, sisa 300 juta itulah yang kita hitung sebagai atau kita catat sebagai goodwill. Nah, kenapa kita mau ngebayar kafe yang sebenarnya punya aset 700 juta dengan harga 1 miliar? Karena mungkin kafe tersebut itu punya pelanggan yang rame atau mungkin tempatnya strategis. Seperti itu. Jadi 300 juta ini kita catat sebagai goodwill. Jadi 300 juta ini kita bayar karena kafe tersebut itu punya unidentifiable intangible. Nah, goodwill ini atau nilai 300 juta ini tuh tidak kita amortisasi, tetapi kita lakukan impairment jika misal di masa yang akan datang, kafe tersebut sudah tidak ramai atau misal pelanggannya sudah turun, jadi kita turunkan nilai goodwill tersebut agar sesuai dengan nilai wajar di pasaran. Selanjutnya, salah satu jenis long-term aset lainnya adalah instrumen derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan berupa kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk jual dan membeli aset berupa komoditas, saham, mata uang, atau obligasi di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. Jadi, derivatif itu adalah perjanjian untuk menjual atau membeli suatu aset. Nah, jenis-jenis derivatif itu ada 3, yaitu ada future, swap, dan option. Future sendiri adalah perjanjian untuk membeli atau menjual komoditas atau aset keuangan di masa depan. Biasanya sudah ditentukan tanggalnya, yaitu bisa disebut dengan settlement date dengan harga yang sudah ditetapkan. Sedangkan swap adalah perjanjian untuk saling menukar arus kas di masa depan. Terbagi menjadi 2, yaitu interest rate swap dan foreign currency swap. Interest rate swap adalah menukar utang bunga tetap menjadi utang bunga mengambang. Atau sebaliknya, jadi misal kita punya perjanjian untuk menukar bunga ini menjadi floating atau bunga yang fix. Nah, foreign currency swap itu juga mirip dengan interest rate swap. Nah, tapi foreign currency swap ini tujuannya untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing. Jadi kita udah hold dulu nih mata uangnya sebelum dia naik. Selanjutnya ada option, itu adalah perjanjian untuk memberikan hak, tetapi bukan kewajiban untuk mengeksekusi suatu transaksi. Jadi masih ngasih hak aja nih, hak buat beli suatu komoditas di harga ini gitu. Tapi ya nggak ada kewajiban untuk harus benar-benar beli. Nah, option itu ada 2, ada call option dan put option. Call option itu hak untuk membeli aset pada harga tertentu, sedangkan put option adalah hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Baik, kita masuk ke studi kasus. Pada studi kasus kali ini kita akan melakukan analisis aset lancar dan persediaan dari PT Electronic City Indonesia atau ECI, yang mana data keuangannya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa pause saja. Baik, yang pertama kita masuk ke cash analysis. Untuk cash analysis di sini kita menggunakan cash ratio, yang mana kita membandingkan kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek. Di mana di sini kas dan setara kas 2023 298,56 miliar, kas dan setara kas 2024 269,44 miliar, dan liabilitas jangka pendek 2024 437,36 miliar. Yang mana di sini untuk perusahaan retail itu memiliki siklus perputaran kas harian yang sangat cepat dari penjualan toko. Memiliki kas yang terlalu besar sampai dengan rasio 1 kali justru bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mengoptimalkan uang tunainya untuk investasi atau ekspansi atau adanya idle cash seperti itu ya. Karena kita lihat di sini bahwa kas dan setara kasnya itu tidak sampai 1 kali dari liabilitas jangka pendek. Tetapi tentu saja ini bisa dimaknai bahwa ya karena adanya perputaran uang kas yang cepat seperti itu, maka ya kasnya bisa dikatakan tidak idle.
Dan kalau kita kaitkan ke current ratio, sebenarnya current ratio ini lebih besar daripada si liabilitas jangka pendeknya seperti itu ya. Maka kalau kita kaitkan itu bisa kita tetap artikan dia liquid seperti itu. Kemudian kita masuk ke receivable analysis. Yang pertama adalah ketertagihan piutang. Saldo piutang usaha mengalami penurunan dari 57,54 miliar pada tahun 2023 menjadi 35,33 miliar pada tahun 2024. Untuk memitigasi risiko gagal bayar, manajemen menyisihkan CKPN atau cadangan kerugian penurunan lais sebagaimana diatur di PSAK 109 sekitar 6,89 miliar pada tahun 2023 yang juga terus dievaluasi pada tahun 2024. CKPN ini sejalan dengan aturan IFRS yang mana piutang wajib disajikan pada net realizable value. Cadangan ini mengindikasikan bahwa perusahaan cukup konservatif dan telah mengantisipasi piutang-piutang yang umurnya sudah melewati batas waktu tagih atau overdue. Masih di receivable analysis, kita masuk ke average collection period. Karena model bisnis retail yang lebih banyak mengandalkan penjualan tunai dan kartu kredit yang cair dalam hitungan hari, maka periode penagihan piutang ECI bisa dikatakan sangat cepat. Secara historis dan karakteristik industri, sebenarnya angkanya itu seringkali berada di kisaran 3-7 hari. Artinya, uang yang tertahan di piutang itu risikonya bisa dikatakan sangat kecil, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh kebijakan retur terhadap piutang, yang mana di sini kita lihat ada kebijakan pengembalian barang dari ECI, yang mana syarat dan ketentuannya kita baca yang pertama kali adalah berlaku hanya untuk produk yang terbukti cacat produksi, tidak seperti yang terjadi di IKEA. Nah, hak return dapat mendistorsi kualitas piutang. Dalam penjualan barang elektronik, potensi pelanggan mengembalikan barang karena cacat pabrik selalu ada. Nah, kalau kita lihat, kebijakan retur mewajibkan ECI untuk tidak serta-merta mengakui 100% piutang dari penjualan. Jika probabilitas pengembalian barang cukup besar, maka perusahaan harus menangguhkan pengakuan pendapatan dan mencatat liabilitas pengembalian dana atau refund liability. Dampaknya saldo piutang usaha di neraca disajikan secara lebih konservatif atau benar-benar mencerminkan hak tagih yang valid dan bersih dari ekspektasi retur pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah inventory analysis, yang mana di sini kita gunakan inventory turnover untuk melakukan analisis seperti itu ya. Di mana di tahun 2023 inventory turnover adalah 6,99 kali dan di tahun 2024 adalah 5,68 kali. Perputaran dari inventory itu bisa kita lihat melambat seperti itu ya. Di tahun 2024, barang mengendap di gudang lebih lama sekitar 64 hari dibandingkan 2023 sekitar 52 hari sebelum akhirnya laku terjual. Nah, tetapi kalau kita lihat dari karakteristik ECI yang merupakan penjual atau distributor barang elektronik, yang mana elektronik ini sangat rentan terhadap obsolescence akibat cepatnya pergantian teknologi baru. Maka di sini ECI menilai persediaan berdasarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah atau LCNRV. Untuk metode pengukuran itu ECI menggunakan weighted average atau rata-rata tertimbang, yang mana ini sesuai juga dengan kebijakan perpajakan yaitu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila teman-teman ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.